mencoba larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Khairia Fathia Zara dan teman saya Nisha Pepina Cahyani dan teman Saya Sutra Inentias dan teman saya Raffi Bateskara dan teman Saya Muhammad Rizky Zakian Saali. Selamat menyaksikan. Eits, sebelum ke video uji cobanya, ada yang tahu nggak apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Pasti belum tahu kan? Nah, daripada bingung, yuk simak ke pembahasan berikut ini. Larutan elektrolit adalah senyawa kimia yang menghasilkan ion-ion saat dilarutkan ke dalam air. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik selayaknya konduktor karena memiliki ion. Elektrolit juga memiliki dua jenis. Yang pertama, elektrolit kuat. Memiliki derajat ionisasi mendekati 1, berarti zat terlarut hampir semuanya terionisasi. Contohnya, larutan garam. Yang kedua, elektrolit lemah. Memiliki derajat ionisasi jauh di bawah 1 dan zat terlarut yang berubah menjadi ion hanya sedikit. Elektrolit lemah menghantarkan listrik dengan kurang baik. Contohnya, larutan jeruk, air, dan cuka. Selanjutnya ada larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang terbentuk dari senyawa nonpolar yang tidak bisa memproduksi ion-ion saat dilarutkan ke dalam air. Karena tidak memiliki ion-ion, larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, dari pembahasan tadi, udah tahu kan apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Untuk lebih paham lagi, yuk simak uji coba berikut ini. Larutan soda kue atau natrium bikarbonat dapat menghantarkan listrik sebagai elektrolit lemah karena saat dilarutkan dalam air, ia hanya terionisasi sebagian atau tidak sepenuhnya menjadi ion-ion bebas. Sehingga jumlah ion yang tersedia untuk menggerakkan arus listrik tidak banyak, menghasilkan daya listrik yang lemah seperti lampu redup dan timbul gelembung gas. Larutan isoplas dapat menghantarkan listrik lemah karena mengandung berbagai jenis elektrolit seperti natrium, kalium, sitrat, dan laktat yang tidak semuanya terionisasi sempurna saat larut dalam air. Sebagian zat terlarut tetap dalam bentuk molekul, sehingga hanya ada sedikit ion bebas yang bergerak untuk menghantarkan arus, menghasilkan lampu tidak menyala dan sedikit gelembung gas.
Air kelapa dapat menghantarkan arus listrik sebagai elektrolit lemah karena mengandung ion-ion terlarut seperti kalium, natrium, magnesium, klorida, dan fosfat yang meskipun tidak sepenuhnya terionisasi, namun cukup untuk memindahkan muatan listrik, menjadikannya mampu menghantarkan arus dengan redup atau sedikit gelembung. Air laut adalah larutan elektrolit kuat karena mengandung banyak ion terlarut seperti Na positif dan Cl negatif dari garam-garam terlarut terutama NaCl, sehingga dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat baik dan menyalakan lampu dengan terang serta memiliki banyak gelembung gas. Air nipis merupakan elektrolit lemah karena mengandung air dan asam sitrat atau asam karbosilat. Saat asam sitrat larut dalam air, tidak semua molekulnya terurai menjadi ion-ion, hanya sebagian kecil yang terionisasi. Ion-ion yang terbentuk, terutama ion hidrogen H+ inilah yang berfungsi sebagai pembawa muatan listrik, memungkinkan larutan untuk sedikit menghantarkan arus listrik. Karena ionisasi yang tidak sempurna, jumlah ion bebas yang tersedia tidak banyak, sehingga daya hantar listriknya lemah. Larutan air sabun adalah larutan elektrolit lemah karena sabun atau senyawa garam terionisasi sebagian dalam air, menghasilkan ion-ion dapat menghantarkan arus listrik meskipun lemah, ditandai lampu tidak menyala dan sedikit gelembung gas. Air sumur adalah larutan elektrolit lemah karena mengandung berbagai ion mineral terlarut seperti kalsium, magnesium, natrium dari tanah yang membuatnya mampu menghantarkan listrik. Larutan garam atau NaCl dapat menghantarkan listrik kuat karena garam dapur terurai atau terionisasi sempurna dalam air menjadi ion-ion bebas yang bermuatan ion natrium Na+ positif dan ion klorida Cl negatif, yang kemudian dapat bergerak bebas dan membawa muatan listrik, memungkinkan arus listrik mengalir, tidak seperti garam padat yang ion-ionnya terikat kuat dan tidak bisa bergerak bebas. Larutan cuka dapur atau asam asetat adalah larutan elektrolit lemah karena hanya terionisasi sebagian dalam air, dapat menghantarkan listrik tetapi tidak terlalu kuat, lampu redup atau tidak menyala, muncul sedikit gelembung.
Larutan air gula adalah larutan non-elektrolit. Artinya, tidak dapat menghantarkan arus listrik karena gula atau sukrosa, C12H22 dan O11 saat dilarutkan dalam air tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, melainkan tetap dalam bentuk molekul netralnya. Oleh karena itu, tidak ada partikel bermuatan bebas yang bisa mengalirkan listrik. Juga, sifat nonpolar atau polaritasnya yang lemah membuat molekul gula terpisah satu sama lain dalam air tetapi tidak terpecah menjadi ion.